Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari pertama di bulan Ramadan 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2023, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu melalui forum ini. Ya, adapun forum ini sebenarnya kami buat bukan untuk saling menggurui, ya, saling menggurui ikhwan fillah sekalian, akan tetapi video ini dibuat hanya untuk forum berbagi. Nah, terutama berbagi kepada anak-anak didik kami, ya, di SD SMP 1 Atap Negeri 2 Kumai, yang mana beberapa waktu yang lalu kami berikan tugas untuk mengikuti majelis ilmu dalam satu hari minimal 1 kali dan mencatat merangkumnya di dalam buku kegiatan Ramadan. Oleh karena itu, video ini nanti bisa dijadikan sebagai alternatif, ya, untuk mengisi buku kegiatan Ramadan tersebut. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah memperjuangkan agama Islam hingga yaumil akhir. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita akan sharing, kita akan berbagi, ya, suatu aktivitas ibadah, ya, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yang mana ibadah ini, ya, memiliki pahala yang sangat besar sekali, meskipun kita lakukan di bulan lainnya, apalagi ibadah ini kita lakukan di bulan Ramadan. Sudah pahalanya besar, ditambah lagi dilipat gandakan karena kita laksanakan di bulan Ramadan. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya, ya, bagi kita semua, ya, untuk mengikuti pengajian atau untuk mengikuti majelis ilmu atau majelis taklim. Nah, ini kita sering melihat, ya, sering menjumpai fakta-fakta yang terjadi, ya, di sekitar kita, bahwasanya kita banyak menjumpai ada, ya, di antara kita itu yang begitu semangat di dalam mengikuti pengajian, begitu. Ada yang semangat, ada juga yang tidak semangat untuk mengikutinya. Ada yang serius, bahkan ketika sudah datang itu ada yang mengikutinya dengan serius, ada juga yang tidak serius, main-main dan pikirannya kemana-mana, tidak mau fokus. Ada juga yang rajin, kemudian ada juga yang tidak rajin. Nah, jadi kenapa sih kita kok harus ikut pengajian, harus ikut kajian, atau harus mengikuti majelis ilmu atau majelis taklim? Nah, jadi setidaknya di sini kami akan menyampaikan, ya, ada beberapa keutamaan di dalam menuntut ilmu atau di dalam mengikuti pengajian-pengajian. Yang pertama, ya, pengajian itu, menuntut ilmu itu adalah kewajiban di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, ya, ngaji atau menuntut ilmu itu nanti kita akan diberitahu, ya, kita akan tahu dan kita akan diberitahu jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga, itu akan diberikan pahala, dan pahalanya seperti apa yang akan diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang semangat di dalam mengikuti pengajian, nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir, kita akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, diangkat
derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahas satu persatu ya, one by one, satu persatu. Yang pertama adalah kewajiban di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ulang ya, ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda ya, menurut saya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Artinya apa? Artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi hukum ya, seseorang yang menuntut ilmu itu adalah wajib ya di dalam agama Islam. Baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi yang namanya wajib ya, yang namanya wajib itu ya harus kita lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya definisi dari wajib itu adalah ketika dilaksanakan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ketika kita tinggalkan akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlepas apakah itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah fardu ain, fardu yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam, sedangkan menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi itu hukumnya adalah fardu kifayah, wajib ya bagi seluruh umat Islam, bagi sekelompok. Apabila sudah ada salah satu yang mempelajarinya atau salah satu kelompok yang mempelajarinya, maka yang lain sudah tidak dikenakan hukum wajib lagi. Terlepas dari hal itu, ternyata kedua-dua dari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, itu semuanya hukumnya adalah wajib di dalam agama Islam. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW itu pernah bersabda ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Jadi Rasul itu membenci ya kalau kita dalam keseharian kita, di dalam hidup kita itu hanya pandai dalam dunia saja. Kalau sebagai seorang siswa, anak sekolah itu hanya pandai di dalam mata pelajaran matematika saja misalnya, dalam mata pelajaran bahasa Inggris saja itu pandai, akan tetapi mereka tidak banyak pengetahuannya di bidang agama. Mereka tidak tahu bagaimana menutup aurat sesuai ajaran agama Islam, bagaimana pergaulan di dalam agama Islam, bahkan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa itu bagaimana di dalam ajaran agama Islam mereka tidak tahu, sehingga mereka banyak melakukan pelanggaran dalam urusan agama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi membenci kepada orang-orang dengan kategori yang seperti itu. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada sebuah hadis ya, hadis riwayat Tirmizi dan Baihaqi ya. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah kalian di sana. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Beliau menjawab, halakoh atau majelis zikir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai kafilah malaikat yang ditugaskan untuk mencari halakoh zikir atau majelis zikir. Apabila mereka mendatangi suatu halakoh zikir, mereka akan mengelilinginya. Nah, halakoh zikir itu apa? Zikir itu kan zikrullah. Zikrullah itu adalah mengingatkan kita kepada Allah. Nah, majelis ilmu itu juga merupakan salah satu dari majelis zikir. Dan apabila kita mendatangi taman-taman surga, mendatangi halakoh zikir, mendatangi majelis zikir itu, maka malaikat akan turun ya mengelilingi majelis kita. Dan ketika malaikat itu akan turun, malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita, memohonkan ampun untuk kita sampai kita selesai mengikuti majelis zikir tersebut. Nah, majelis zikir itu sama dengan majelis ini. Atha bin Abi Rabbah ya, rahimahullah itu berkata, majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal dan haram, yaitu bagaimana harus menjual, bagaimana harus membeli, bagaimana harus berpuasa, bagaimana harus mengerjakan sholat, bagaimana tata caranya menikah, tata caranya cerai, melakukan haji dan semacam
itu. Nah, jadi majelis zikir itu apa? Majelis zikir itu adalah majelis ilmu. Majelis zikir itu adalah majelis yang membicarakan tentang ilmu, tentang syariah Islam, yang mengatur tata cara kehidupan manusia, yang mengatur tata cara kehidupan kita supaya kita selamat di dunia hingga di akhirat. Tanpa adanya majelis zikir, tanpa adanya majelis ilmu, tentu kita tidak tahu sesuatu yang halal itu bagaimana, sesuatu yang haram itu bagaimana. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu antara yang halal dengan yang haram itu seolah-olah itu disamarkan. Ada orang-orang yang menyamarkannya sehingga kita melihatnya itu menjadi samar. Begitu. Ada orang yang melihat suap, riswah, ghulul itu seperti tanda terima kasih, misalnya seperti itu. Nah, ini samar-samar begitu antara yang halal dengan yang haram. Nah, dengan melalui majelis zikir, majelis ilmu, ya kita jadi tahu, kita bisa membedakan definisi riswah itu bagaimana, definisi ghulul itu bagaimana, definisi orang yang berterima kasih di dalam ajaran agama Islam itu seperti apa, sehingga kita tidak terjerumus, sehingga kita tidak terlenakan, tidak melihat sesuatu itu dengan menerawang, tidak melihat sesuatu itu terlihat tampaknya abu-abu, sehingga kita tahu jelas bedanya, sehingga memberikan keselamatan kita di dunia hingga di akhirat. Kemudian bagaimana cara menjual, cara membeli, itu pun saat ini itu banyak sekali masalah antara jual beli, ya. Selain dari banyaknya aktivitas kecurangan, mengurangi timbangan, ya, barang jelek dikatakan bagus, kualitas jelek dikatakan kualitas yang bagus, begitu. Juga adanya akad-akad yang batil, begitu, akad-akad yang dilarang dalam agama Islam, ya. Seperti misalnya dua transaksi dalam satu akad. Seperti misalnya, ya, samsarah ila samsarah, maklar di atas maklar, juga dilarang dalam agama Islam. Nah, saat ini hal-hal yang seperti itu yang sudah umum di kehidupan masyarakat kita, ya, di masyarakat kita itu banyak di antara kita yang masih belum tahu. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk mengikuti majelis ilmu. Kemudian tata cara menikah yang sesuai syariah itu bagaimana, ya. Kemudian tata cara cerai itu bagaimana, ya, harusnya kita harus tahu, ya, karena itu bersinggungan langsung dalam kehidupan kita gitu. Jangan sampai, ya, kita salah, jangan sampai kita tidak tahu, ya, menikah yang sesuai syariah di dalam agama Islam, kemudian cerai yang memang tata caranya seperti apa di dalam agama Islam, jangan sampai kemudian kita keliru. Dan hal-hal lain juga yang kita terapkan dalam kehidupan kita ini, semuanya tentunya ada peraturannya di dalam agama Islam. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara majelis ilmu dan majelis zikir, ya, itu ada sebuah hadis ketika suatu ketika Rasulullah SAW itu keluar menuju masjid. Nah, ketika itu di dalam masjid, ya, ada dua majelis. Nah, jadi Rasul itu menuju ke sebuah masjid, kemudian Rasul melihat di dalam masjid itu ada dua majelis, ya. Nah, jadi hal ini hal biasa sampai sekarang pun hal biasa. Di dalam masjid itu ada beberapa majelis itu biasa. Ada majelis zikir, orang yang sholat, orang berdoa, kemudian juga majelis ilmu itu juga terjadi sampai saat ini, itu biasa. Nah, di suatu majelis orang-orang yang mendalami agama, di satu majelis, maksudnya di satu majelis itu ada orang-orang yang mendalami agama, dan di satu majelis lainnya itu ada orang-orang yang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lalu bersabda, kedua majelis itu berada dalam kebaikan. Nah, jadi dua-duanya, sekali lagi, itu semuanya adalah baik. Baik itu majelis yang mendalami agama, mengkaji ilmu, membahas suatu ilmu, maupun majelis yang memohon ampun kepada Allah, majelis yang banyak mengucapkan zikir kepada Allah. Nah,
kedua majelis itu berada dalam kebaikan. Majelis yang satu berdoa kepada Allah, sedangkan majelis lainnya belajar dan mempelajari orang yang tidak tahu. Nah, namun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merekalah yang lebih baik. Siapa? Mereka yang belajar dan mengajari orang yang tidak tahu, itulah dikatakan Rasulullah yang lebih baik. Dengan memberikan pengajaranlah aku diutus. Jadi Rasulullah SAW itu ya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini salah satunya ya untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan peringatan, untuk menyampaikan firman Allah. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW itu duduk bersama mereka, duduk bersama orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Sumbernya ini dari hadis riwayat Ibnu Abdullah, ya, Abu Abdullah Ibnu Majah. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang berikutnya yang seperti sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya ngaji atau majelis ilmu itu ya kita akan diberitahu dan kita akan tahu jalan menuju ke surga. Oke, di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu ada disampaikan di dalam Al-Qur'an, ya. Artinya di sini kita bacakan, katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Nah, jadi apakah sama? Ya, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya tentu ya tidak sama. Nah, dan orang-orang yang berakal ya, yang memiliki pengetahuan dan mampu menerima pelajaran, itu ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, jadi dengan kita menjadi ahli ilmu, ya, dengan kita memiliki banyak ilmu, lantaran kita mengikuti majelis ilmu atau majelis taklim, ya, itu kita menjadi tahu, ya, kita memiliki pengetahuan yang banyak, kita memiliki mampu membedakan banyak hal. Begitu. Apa yang bisa kita bedakan? Yang pertama, mampu membedakan mana yang wajib dengan mana yang sunnah. Dan kita tidak tertukar, ya, antara yang wajib dengan antara yang sunnah, sehingga porsinya itu kita tahu. Yang wajib itu ini aktivitasnya, kemudian yang sunnah ini yang seperti ini aktivitasnya. Jangan sampai terbalik, kita memprioritaskan yang sunnah sedangkan kemudian yang wajib kita tinggalkan. Nah, jadi dengan kita memiliki banyak ilmu, menjadi ahli ilmu, sering mendatangi majelis-majelis ilmu, tentunya kita akan mampu membedakan mana yang wajib dengan mana yang sunnah. Oke, kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya mana yang mubah dengan mana yang makruh, begitu. Nah, sebagai seorang muslim, ya kita harus tahu, oh ini aktivitas makruh yang kemudian tidak perlu kita lakukan, begitu. Bahkan kalau bisa ya kita tinggalkan yang mubah untuk banyak melakukan yang sunnah, gitu. Setidak-tidaknya ya kita ya tinggalkan yang makruh kemudian untuk banyak melakukan aktivitas yang mubah saja, begitu. Nah, kemudian mana yang halal, mana yang haram? Karena aktivitas kita ini ya aktivitas ya, di dalam bermasyarakat, berkehidupan ini banyak aktivitas-aktivitas yang seperti saya sampaikan di awal tadi itu ya abu-abu, begitu, menerawang, ya, antara halal dan antara yang haram itu tidak nampak jelas, begitu. Nah, jadi kita harus tahu melalui apa? Melalui banyak hadir di majelis ilmu. Nah, kemudian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kita jangan sampai kemudian terjerumus ya kepada sesuatu yang salah kemudian kita anggap benar. Nah, dengan mengikuti majelis ilmu, ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah dan memohon kepada Allah, ya, kita mampu ya membedakan mana sih ya yang benar, Islam yang benar, pengajian
argumentasi yang benar. Oh, ini loh yang begini itu yang haram. Oh, begini loh yang aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, mana yang benar, kemudian juga mana yang salah. Kemudian mana yang kekal, juga mana yang fana. Sehingga dengan begitu ya, dengan kita tahu mana yang kekal dengan mana yang fana, ya kita tidak salah di dalam memprioritaskan aktivitas kita. Mana yang kekal nih yang harus kita prioritaskan lebih banyak. Kemudian mana yang sementara, mana yang fana, ya tetap kita cari. Namun tidak kemudian kita terlena, ya bahasa saya yang sampaikan sini, kita tidak terlena kemudian meninggalkan ya, untuk mencari bekal untuk kehidupan yang kekal. Begitu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama hadir ke majelis ilmu. Mana yang penting juga mana yang tidak. Mana yang banyak pahalanya, kemudian mana juga yang sedikit pahalanya. Kemudian mana jalan yang menuju surga, juga mana jalan yang menuju neraka. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim, ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa orang yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, makna jalan untuk menuntut ilmu itu apa? Nah, ini ada dua definisi, ya, ada dua pendapat. Ini saya ambil juga dari pendapat-pendapat ya, para ulama. Ya. Yang pertama, arti jalan untuk menuntut ilmu itu adalah arti yang sebenarnya, seperti berjalan kaki menuju majelis-majelis ilmu. Ini sudah banyak disampaikan di dalam pengajian-pengajian. Orang yang yang berjalan, ya, yang berjalan kaki, ya, atau berjalan naik motor, naik mobil misalnya, seperti itu, menuju ke majelis-majelis ilmu, setiap langkah kakinya itu ya mendapatkan pahala dari Allah. Semakin jauh juga semakin banyak pahalanya yang didapatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi makna yang pertama itu ya makna yang sebenarnya, yaitu berjalannya kita menuju ke majelis ilmu. Seperti langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu, itu semuanya dinilai pahala, itu semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya, makna dari jalan untuk menuntut ilmu. Nah, bisa juga berarti menempuh jalan atau cara yang dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh ilmu yang syar'i, seperti membaca, seperti menghafal, seperti menelaah, dan lain sebagainya. Nah, jadi membaca kita, menghafal kita, menelaah kita, diskusi kita di dalam majelis ilmu itu dimaknai sebagai jalan untuk menuntut ilmu, dan semuanya itu dinilai pahala, begitu, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna jalan memudahkan jalannya menuju surga itu apa? Nah, juga ada dua pendapat, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang yang menuntut ilmu semata-mata karena mencari keridhaan Allah, dapat mengambil manfaatnya dan mengamalkannya sehingga bisa memasuki surga. Nah, jadi makna dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga itu dengan kita menuntut ilmu. Dengan begitu kita menjadi mengerti, dengan begitu kita menjadi faham, dengan begitu kita mampu untuk mengambil manfaat dari ilmu kita, dan kita mampu memahami serta mengamalkan ilmu kita. Dengan kita faham dan kita mengamalkan ilmu kita, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memasuki pintu-pintu surga. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua dari memudahkan jalan menuju surga, yang kedua adalah Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga ketika melewati titian as-siratal mustaqim atau jembatan siratal mustaqim pada hari kiamat, dan memudahkannya dari berbagai kengerian pada sebelum dan sesudahnya. Jadi seperti yang sudah kita tahu disampaikan oleh
para ustadz ya, melalui pengajiannya itu nanti di akhirat nanti itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Begitu. Konon katanya ya, jembatan Shiratal Mustaqim itu jembatan yang secara fisiknya itu ya, itu seperti rambut yang dibelah menjadi 7 gitu. Rambut yang dibelah menjadi itu 7. Nah, kemudian kita diminta untuk melewatinya gitu. Dan untuk melewatinya itu ya sesuai dengan amal ibadah kita, sesuai dengan aktivitas kita. Nah, dengan kita mengikuti majelis ilmu ya, itu Allah Subhanahu wa taala berjanji ya, memberikan jaminan kita akan diberikan kemudahan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Begitu. Nah, jadi semakin banyak mengikuti majelis taklim, semakin semangat, kemudian semakin rajin, semakin serius di dalam mengikuti pengajian, tentunya akan semakin mudah ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Begitu. Ya. Nah, lantas bagaimana sekarang sikap kita? Gitu. Apakah sikap kita itu seperti kebanyakan orang sekarang, ya, seperti kebanyakan anak muda yang sekarang, ya, itu urusan surga, urusan neraka itu urusan nanti. Yang penting kita happy dulu, senang dulu, pacaran dulu, misalnya begitu, ya, atau pokoknya seneng lah, maksiat dulu lah gitu. Nanti kalau sudah tua misalnya nanti tobatnya nanti aja lah begitu. Atau nggak apa-apa disiksa, nanti juga bisa diangkat ya. Selama kita menjadi seorang muslim, kita nanti akan, kalau dosanya sudah habis, masa hukumannya sudah habis, nanti akan diangkat ke surga. Apakah sikap kita seperti itu? Atau sikap kita memilih sikap yang kedua? Begitu. Serius di dalam mencari ilmu, serius di dalam mengikuti pengajian ilmu agar kita tahu jalan menuju ke surga. Begitu. Nah, dengan kita serius ya tentunya Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana sikap kita? Kita pilih apakah yang pertama tidak peduli, apakah yang pertama happy saja sehingga tidak peduli disiksa ataupun neraka, kemudian ataukah yang kedua serius sehingga tahu jalan menuju surga, sehingga mendapatkan surga, sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana sikap kita? Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, tuntutlah ilmu, belajarlah Islam, karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Nah, kemudian mencari ilmu adalah suatu ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Begitu. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu dinilai sebagai suatu kebaikan. Orang yang mencari ilmu itu aktivitasnya mencari ilmu itu dianggap suatu aktivitas ibadah. Kita yang mengingatkan tentang ilmu ya, setiap kalimat-kalimat kita itu nilainya sama seperti tasbih kepada Allah. Membahas suatu ilmu ya, suatu perkara, suatu ilmu, suatu bab-bab di dalam ilmu itu ya, itu sama seperti orang yang berjihad, pahalanya sama seperti orang yang berjihad. Mengajarkan ilmu ya pada orang yang tidak mengetahui itu sama seperti sedekah, dan mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu qurbah atau mendekatkan diri ya kepada Allah. Nah, barang siapa yang menuntut ilmu dan mendapatkannya ya, ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu dan mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya pahala 2 bagian. Dan barang siapa menuntut ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya bagian 1 pahala 1 bagian. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu kemudian
di dalam majelis itu kita menjadi faham, kita menjadi mengerti, ya. Kemudian kita sehingga kita mampu untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita lantaran pemahaman kita mendapatkan 2 bagian pahala begitu. Dan satu bagiannya besarnya seperti apa kita tidak tahu. Itu tentunya sangat besar sekali begitu. Nah, kalau kita sudah mendatangi majelis ilmu, ya, dalam pengajian-pengajian yang membahas tentang ilmu, tapi kita tidak paham karena mungkin tingkat kemampuan memahami seseorang itu berbeda-beda. Ada yang sekali mengikuti pengajian paham, ada yang 2 kali, diulang 2 kali baru paham, ada juga yang berkali-kali kemudian baru paham. Itu tingkatannya berbeda-beda. Kalau kita masih belum paham, kita jangan putus asa. Kenapa? Karena ketika kita tidak paham tapi kita sudah datang untuk majelis-majelis ilmu itu, maka kita mendapatkan pahala 1 bagian. Nah, lantas seperti apa pahalanya? Nah, ini dari Abu Dzar, ya, radhiyallahu an, ya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada aku, "Hai Abu Dzar, engkau berbagi-bagi untuk mempelajari suatu ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau salat sunnah sebanyak 100 rakaat." Begitu. Nah, dan engkau berbagi-bagi untuk mempelajari 1 bab ilmu kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan adalah lebih baik bagimu daripada engkau salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Nah, jadi ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan salat, ya, salat sunnah itu pahalanya banyak begitu. Ya, melaksanakan salat itu pahalanya banyak, apalagi salat sampai 100 rakaat. Nah, tapi ada pahala yang lebih banyak lagi. Apa? Ya, kata Rasulullah, ya, bahwasanya kita mempelajari 1 ayat di dalam Al-Qur'an. Ada 1 ayat, ya, di dalam Al-Qur'an, kemudian kita pelajari dengan betul-betul. Kemudian kita faham, ya. Kemudian kita amalkan, ya, makna, ya, pelajaran pengajaran dari ayat tersebut. Nah, itu pahalanya lebih baik, ya, lebih banyak, ya, daripada orang yang melaksanakan sebanyak sebanyak orang yang melaksanakan sholat sebanyak 100 rakaat begitu. Saya ulang, ya, saya ulang. Jadi itu lebih baik daripada orang yang mengerjakan sholat, ya, sebanyak 100 rakaat begitu. Begitu juga, ya, sholat 1000 rakaat itu pahalanya banyak sekali. Bahkan sepertinya, ya, kalau levelnya seperti saya ini, ya, banyak aktivitas dunianya juga, ya, itu untuk melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat itu, ya, sangat susah sekali, sulit sekali bagi saya begitu. Nah, akan tetapi ternyata, ya, untuk mendapatkan pahala yang lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat, yaitu dengan cara mempelajari ilmu, ya, mengkaji ilmu sebanyak 1 bab, sebanyak 1 tema tertentu, ya, di dalam agama Islam. Maka pahalanya itu lebih baik daripada orang yang mengerjakan sholat sebanyak 1000 rakaat. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, siapa yang berangkat ke masjid, ya, yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna, haji yang mabrur begitu. Jadi barang siapa, ya, yang berangkat menuju ke masjid, ya, untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan begitu, menyampaikan ilmu, belajar ilmu atau mengajarkan tentang ilmu, maka pahalanya itu seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji begitu. Dan hajinya itu haji yang sempurna begitu. Ini bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif, ya, untuk mendapatkan banyak pahala, terutama kita yang memiliki keterbatasan ekonomi, ya. Selain kita sedang berusaha, kita sedang menyisihkan sebagian harta kita, menabung untuk mencapai target bisa menuju ke Ka'bah, Baitullah, ke Makkah sana untuk melaksanakan ibadah haji, ya, karena keterbatasan ekonomi kita, tidak ada salahnya, ya, kita, ya, juga bisa
mengambil kesempatan ini. Nah, pahalanya itu seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Nah, aktivitasnya apa? Kita cukup berangkat ke masjid, ya, jalan menuju ke masjid, ya, untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, ya, mungkin para pengurus musola atau masjid-masjid di sekitar kita, alangkah baiknya di musola-musola, di masjid-masjid itu, ya, juga diagendakan untuk majelis ilmu atau pengajian. Begitu. Karena apa? Karena banyak sekali manfaat, banyak sekali pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barang siapa yang memasuki masjid kami, ya, masjid kami ini atau Masjid Nabawi, karena konteksnya saat itu adalah Masjid Nabawi, ya, dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, dia ibarat orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita berkesempatan juga nanti, ya, bisa berkunjung, ya, ke Masjid Nabawi, ya, kemudian kita di sana memiliki kesempatan untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu atau mengajarkan kebaikan, ya, kalau bisa itu lebih bagus lagi, maka pahala bagi kita itu sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah, gitu. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, seorang alim, ya, mendapat ganjaran pahala yang lebih besar daripada orang yang melakukan puasa, orang yang melakukan sholat, dan yang berjihad di jalan Allah. Ini kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan sebagai orang yang alim, orang yang ahli ilmu itu lebih baik, ya, daripada orang yang melakukan puasa, orang yang melakukan sholat, orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak perlu puasa, kita tidak perlu sholat, bukan berarti seperti itu, begitu. Tapi memaknai Islam itu harus secara keseluruhan, harus secara kafah, ya, kita sholat, kita puasa, kita berjihad, kita juga menuntut ilmu atau menghadiri majelis taklim. Kemudian yang keempat adalah dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang berpindah, ya, baik dengan berjalan kaki atau naik kendaraan untuk mempelajari ilmu atau syariat atau mempelajari agama, maka ia akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu sebelum ia akan melangkah dari tempatnya jika ia berniat karena Allah Ta'ala. Nah, tentunya kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, yang tidak luput dari dosa, banyak sekali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil, ya, yang sering kita lakukan, mungkin melalui mata kita, mungkin melalui telinga kita, mungkin melalui lisan kita yang tidak mampu kita menjaganya sehingga menyakiti orang lain atau mencaci maki orang lain ataupun yang semisalnya. Dosa-dosa seperti itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau mengikuti majelis ilmu, kita mau mempelajari ilmu, kita akan diampuni dosa-dosanya sampai kita meninggalkan majelis ilmu tersebut, begitu. Oleh karena itu, supaya kita senantiasa diampuni oleh Allah, sering-seringlah hadir di dalam majelis ilmu. Nah, kemudian, ya, kita lanjutkan di sini. Dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampunan, dimintakan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Jadi bukan cuma malaikat, ya, bukan cuma malaikat yang memohonkan ampun dan mendoakan kebaikan kepada kita, tapi seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, baik yang di darat, ya, maupun yang ada di
laut, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di air itu, ya itu memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Begitu. Jadi banyak doa seluruh makhluk hidup itu mendoakan ampunan, memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita. Jadi ini kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang hadir, ya, yang mau mempelajari ilmu, ya, yang hadir ke dalam majelis taklim. Begitu. Yang terakhir, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11, artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, jadi ada sebuah kisah, ya ini kisah nyata ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya. Nafi bin Abdul Haris, ya. Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu dengan Umar bin Khattab di Isfan. Isfan itu sebuah tempat, nama sebuah tempat saat itu. Nah, ketika itu Umar mengangkatnya sebagai gubernur Mekah. Jadi Nafi bin Abdul Haris itu adalah gubernur Mekahnya masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar pun berkata, siapakah orang yang kamu serahi untuk urusan memimpin penduduk lembah itu? Nah, kemudian dia mengatakan, orang yang saya angkat sebagai pemimpin mereka adalah Ibnu Abza. Ibnu Abza salah seorang bekas budak kami. Maka Umar mengatakan, apakah kamu mengangkat seorang bekas budak itu untuk memimpin mereka? Ya, apakah alasan kamu, kalau bahasa kita, apakah alasan kamu untuk mengangkat seseorang itu mantan budak atau bekas budak sebagai pemimpin mereka? Dia pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah orang yang pandai memahami kitabullah, mendalami ilmu waris, dan juga seorang hakim. Sumbernya dari hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ternyata, ya, orang yang memiliki ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dunia saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti ketika dia di akhirat. Dengan apa? Dengan ilmu, melalui ilmu yang kita miliki, yang kita fahami. Begitu. Tentunya dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi si Ibnu Abza ini adalah seorang mantan bekas atau mantan budak. Begitu. Budak itu orang yang tidak merdeka. Jadi sebelumnya dia itu orang yang tidak merdeka, begitu. Yang nilai dirinya itu ya hanya disuruh-suruh sama majikannya, tidak diberikan upah, begitu. Ya budak lah, definisi budak itulah, yaitu si Ibnu Abza. Kemudian datanglah Islam, kemudian Islam itu melalui syariatnya itu membebaskan budak-budak, ya kan, sehingga budak-budak itu banyak yang kemudian merdeka karena kehadiran Islam. Kemudian para budak-budak itu, ya tidak terkecuali si Ibnu Abza itu, banyak mempelajari tentang ilmu di dalam agama Islam. Nah, karena dia banyak mempelajari ilmu, dia menjadi ahlinya ilmu, ya, dia mampu memahami kitabullah dengan baik, kemudian beliau diangkat derajatnya untuk menjadi pemimpin di suatu wilayah. Begitu. Kalau bahasa kita mungkin ya bisa tingkat kabupaten, karena ini kan di bawahnya gubernur, ya, di bawahnya wali, di bawahnya gubernur. Jadi bawahnya gubernur itu ya kabupaten atau mungkin desa. Gitu. Yang memimpin siapa? Yang memimpin adalah Ibnu Abza, mantan budak yang mampu memahami kitabullah dengan baik. Begitu. Juga seorang hakim, ya, juga seorang hakim. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, Al-Quran, dan merendahkan orang lain dengan kitab ini. Gitu. Nah, kemudian selain dari kisahnya Ibnu Abza, ada juga, ya, kisah dari orang yang cacat, ya, yang tidak sempurna fisiknya, juga dimuliakan oleh Allah karena ilmunya. Pernah ada seorang yang lehernya cacat, begitu, cacat di bagian leher,
Sehingga apa? Sehingga dia selalu menjadi bahan ejekan orang-orang di sekitarnya. Begitu. Kemudian ibunya berkata kepadanya, hendaklah engkau menuntut ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Jadi ibunya dari seorang yang cacat ini, ya, yang cacat ini yakin betul bahwasanya Allah akan mengangkat derajat dari orang-orang yang menuntut ilmu. Lalu orang tersebut menuntut ilmu syar'i sampai dia menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang pandai, sehingga dia diangkat menjadi hakim di Mekah ya selama 20 tahun. Dan jika ada seorang yang memiliki perkara duduk di hadapannya, gemetarlah seluruh tubuhnya sampai dia berdiri. Maknanya apa? Maknanya orang yang awalnya cacat, yang dilihat oleh masyarakat ya sebelum ia memiliki ilmu itu mungkin sering diejek, ya mungkin sering dibully, ya karena dia memiliki ilmu, ahli ilmu, dia diangkat menjadi hakim, dihormati seluruh orang, dihargai seluruh orang, bahkan orang-orang itu menjadi gemetar ketika memiliki perkara yang kemudian beliau selesaikan. Kenapa? Karena apa yang beliau putuskan itu karena ilmunya di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga apa yang beliau putuskan itu benar-benar syariah di dalam agama Islam. Begitu. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulang forum kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, keutamaan seorang yang mengaji itu adalah satu, merupakan kewajiban di dalam agama Islam. Dua, diberitahu jalan menuju ke surga. Tiga, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Yang kelima, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, itu merupakan kekurangan dari diri saya pribadi ya. Apabila ada kebenarannya, sesungguhnya semuanya itu datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minarus syafa'ah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.